Majalah Gross Digital atau Gross TV kembali mengudara. Nah, kali ini kebetulan Gross TV sedang berada di kawasan Jakarta Selatan dan di hadapan MGD atau Gross TV ada Bang Joni. Lengkapnya Bang Dr. Joni SHM. Di setiap periode itu selalu digaungkan, diperjuangkan undang-undang jabatan PPAT, di mana PPAT masih di bawah peraturan pemerintah PP. Nah, sebelum jauh, saya ingin tanya dulu Bang, seberapa pentingkah undang-undang jabatan PPAT, Bang? Dari kacamata Bang Joni. Kita kan sudah mengetahui bahwa PPAT itu adalah suatu pejabat umum yang harus diberikan mandat oleh suatu aturan berbentuk undang-undang. Boleh dikatakan undang-undangnya itu harus berbentuk undang-undang organik, bukan dalam bentuk undang-undang sektoral. Sekarang ini isunya jabatan PPAT mau dimasukkan ke dalam undang-undang pertanahan. Undang-undang pertanahan. Ya, sementara undang-undang pertanahan itu adalah sifatnya undang-undang organik. Yang mengcover ke undang-undang sektoral seperti pertambangan, perairan, ruang angkasa, kehutanan, pertanian dan lainnya. Maka dari itu saya tidak sependapat kalau PPAT itu diatur dalam undang-undang pertanahan. Jadi dia harus diatur undang-undang secara khusus. Secara khusus itu tentunya dalam bentuk undang-undang organik. Undang-undang organik. Tapi kalau dimasukkan ke dalam undang-undang pertanahan, berarti posisi daripada PPAT itu nanti akan terjadi seperti undang-undang seperti Departemen Kehutanan itu. Artinya undang-undang bersifat khusus mengatur kehutanan. Begitu juga nanti PPAT mungkin arahnya nanti mau ke situ, bahwa PPAT akan menjadi undang-undang bentuk khusus. Nah, di situ saya tidak sependapat. Berarti karena PPAT itu harus diatur undang-undang secara umum, organik. Kalau begitu nanti akan bertolak belakang dengan jabatan satunya dong, notaris. Karena kan satu orang itu memegang dua jabatan, notaris dan PPAT. Itu akan bertolak belakang dong dalam pengaturannya. Dalam artian yang satu sisi berdasarkan undang-undang yang berdiri sendiri, yang organik itu, sedangkan yang PPAT ini akan dimasukkan ke khusus. Berarti kan berbeda. Satunya bisa berdiri sendiri, satunya tidak berdiri sendiri, kan lucu jadinya Bang. Gini, karena notaris itu kan kita lihat dulu departemen yang membawahinya kan Menteri Hukum dan HAM. Hukum-HAM, oke. Menjalankan jabatan selain menyangkut masalah pertanahan. Walaupun di pasal 15 ada ya. Iya. Sementara PPAT ini kan jabatan khusus di bidang pertanahan. Di bawah Departemen Agraria atau ATR itu. Jadi kalau yang selama ini yang tidak mendapat perlindungan hukum itu adalah PPAT. Karena apa? Diatur di bawah aturan yang sifatnya di bawah undang-undang. PP itu jadi ya. Perlindungan hukumnya itu akan susah, misal kalau dapat masalah atau gimana. Karena payung hukumnya itu di bawah undang-undang. Seharusnya harus diatur dalam suatu undang-undang tersendiri. Jangan digabung dengan pertanahan. Ada usul apa? Undang-undang apa misalnya? Ya, undang-undang PPAT. Jadi berdiri sendiri dia. Ya, berdiri sendiri. Jangan sampai ada digabungkan dengan undang-undang lain. Nah, selama ini kan kalau nggak salah di undang-undang pokok agraria. Iya, memang undang pokok agraria. Cuma PPAT ini adalah suatu pejabat umum. Pejabat umum. Berarti sama dengan notaris juga. Oh, berarti harus dibuatkan undang-undang tersendiri. Oke. Nah, sejauh mana nih kalau Abang melihat dari organisasi dalam memperjuangkan ini? Ya, organisasi mulai dari masa ke masa sudah berusaha, tapi mentok terus gitu. Ya mungkin karena nggak ada lobby-lobby di DPR atau gimana.
Nah, Untuk itu saya sarankan dengan apa, terpilihnya ketua IPAT yang baru ini sehingga bisa memotivasi agar supaya undang-undang PPAT itu supaya disahkan. Yang sekarang ini sudah masuk di DPR pusat. Tapi kan isunya kalau nggak salah sudah masuk di prolegnas, Bang. Iya. Sudah masuk di prolegnas, masa tunggu ya. Tapi sampai saat ini masih masa tunggu aja, Bang. Nah, apalagi terakhir ini dengar isu itu tidak mungkin atau ada indikasi bukan dijegal ya, apa ya, digagalkan. Itu tanggapannya kemana, Bang, dengan ada isunya itu, Bang? Ya, solusinya kepemimpinan yang baru ini bagaimana menghimpun kekuatan sosiologis untuk menghadapi dengan diperlambatnya pengesahan daripada undang-undang jabatan PPAT. Karena sekarang ini kan PPAT sudah bersatu dalam satu ikatan. Iya, IPAT, Ikatan pejabat yang pembuat di- hak tata tanah. Iya. yang disingkat IPAT itu adalah menghimpun kekuatan moralitas. Bagaimana caranya memperjuangkan, bukan hanya mengajukan aja, cara memperjuangkan untuk supaya gol di DPR itu bagaimana? Ya tentunya kita harus menghimpun suatu kekuatan sosiologis. Itu yang kita harapkan. Nah, kalau abang kan termasuk di Kalimantan ya. Dampaknya, Bang, dengan tidak adanya undang-undang, dengan hanya berpayung hukum pada PP, tidak adanya undang-undang jabatan PPAT, gimana, Bang, dampak terhadap pekerjaan PPAT di daerah? Dampaknya yang paling mendasar itu kalau PPAT kan akan dihadapkan suatu masalah hukum. Itu. Jadi payung hukum yang karena di bawah undang-undang, ya kita apa yang harus kita lakukan? Tidak bisa bergerak ya? Ya tidak bisa bergerak. Kalau misalnya menghadap masalah hukum baik di penyidik maupun di gugatan perdata ini. Nah, Bang, aku agak jauh dikit. Dengan belum adanya undang-undang jabatan PPAT, baru berpayung hukum pada PP di bawah undang-undang. Kemudian banyak pekerjaan PPAT yang saat ini justru maaf ya, bukannya diacak-acak ya, seakan-akan kok terkikis sedikit demi sedikit. Salah satunya contoh hak tanggungan online. Itu PPAT tidak bisa lagi mendaftarkan. Tapi para pihak, Bang, itu gimana, Bang, tanggapannya, Bang? Undang-undang jabatan PPAT belum gol, sudah ada permasalahan baru. Itu gimana, Bang, tanggapannya, Bang? Nah, itu mestinya harus diatur secara tersendiri lah kalau misalnya mau di online kan. Karena kan PPAT ini kan jabatan kepercayaan. Iya, sama kayak notaris ya. Kepercayaan yang sendiri bukan hanya menyangkut membuat akta aja, tapi menyangkut kepertanahannya itu, pendaftaran. Kalau andai kata pendaftaran ini bisa dilakukan oleh pihak ketiga, kita dikhawatirkan ada efek negatifnya. Iya. Itu yang kita khawatirkan. Dampak negatifnya. Ya, dampak negatif daripada mempercayakan lagi kepada pihak ketiga. Sedangkan jabatan PPAT itu selain membuat akta, juga dipercaya untuk mengurus kepertanahan pendaftaran sampai selesai. Ini justru diserahkan ke pihak ketiga. Iya. Kalau diserahkan ke pihak ketiga, jaminan kepastian hukumnya gimana? Atau jaminan kepercayaan dari pihak ketiga itu bagaimana? Kalau misalnya datanya dirubah pada saat pendaftaran. Oh iya, kenal lah PPAT-nya. Nah iya. Betul. Siapa yang bertanggung jawab? Kalau misal pada saat pihak ketiga itu melakukan pendaftaran, datanya dirubah, baik nilai hak tanggungan maupun objek hak tanggungan itu dirubah, Iya. siapa yang bertanggung jawab? Pasti PPAT yang kena, tersangkut-sangkut berarti. Iya, minimal jadi saksi kalau dirubah. Iya. Tapi jadi saksi juga arahnya nanti bisa ke pasalannya juga. Ikut terafiliasi. turut Iya. turut terlibat, Bukan terlibat, terafiliasi. terafiliasi. Ya karena sekarang kan tuduhan penyidik itu banyak arah ke situ. Betul. Terafiliasi gitu. Nah, apa menurut Bang Joni langkah terbaik saat ini? Karena kan ini mau tidak mau harus segera bergerak. Tapi dengan melihat kondisi PPAT, pengurus pusatnya ya, sedang dalam keadaan tersengketa, Bang. Ya kalau bisa Menteri ATR itu yang harus mengambil kendali.
bagaimana mengatasi konflik di organisasi IPAT ini sebagai wadah satu-satunya PPAT. bernaungnya anggota-anggota IPAT itu untuk memfasilitasi supaya masalah ini cepat selesai. Dan kalau sudah cepat selesai itu supaya mereka ini bisa bergerak, ada landasan hukumnya. Kalau selama ini kan masih ngambang, Iya. ngambangnya mau bergerak karena masih dalam kasus di pengadilan. Betul. Jadi apa yang mau dilakukan akhirnya pada diam. Betul. Nah, terakhir ada yang disampaikan Bang mengenai permasalahan ini? Ya permasalahannya tadi aja Pak, kita kesimpulan dari dialog ini adalah satu, bahwa jabatan PPAT tidak bisa diikut-sertakan dalam undang-undang pertanahan. Tidak bisa, dia harus berdiri sendiri. Dia harus undang-undangnya berdiri sendiri. Oke. Yang kedua mengenai Pekerjaan. pihak ketiga dikasih kepercayaan untuk mendapatkan hak tanggungan, itu resiko masalah hukum akan besar sekali. Karena itu menyangkut kepercayaan. Iya. Betul. Dan sementara pihak ketiga kan tidak ada disumpah. Iya. Beda dengan PPAT. PPAT kan diambil disumpah, sumpahnya. moralnya. Betul. Yang ketiga Akhirnya terakhir. nanti kalau yang ketiga kalau terjadi permasalahan hukum, otomatis PPAT bisa dikatakan terafiliasi. Karena Afiliasi. efek daripada penyidik itu arahnya ke situ. Yang ketiga, oke. Yang ketiga ya. Yang terakhir, yang keempat Yang keempat saya rasa mengenai udah- organisasi. mengenai organisasi, kalau bisa menterinya ini harus mengambil peranan gitu, gimana menyelesaikan konflik Biar terhadap sengketa ketua tidak IPAT. berlarut-larut ya. Supaya tidak berlarut-larut dan supaya final. Oke, terima kasih Bang Joni. Demikian bincang-bincang singkat majalah Gross Digital atau Gross TV dengan Bang Dr. Joni SHMH, Notaris PPAT Kalimantan Tengah. Sampai jumpa di wawancara dan liputan Gross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.